Sekelompok orang secara membabi buta melakukan pengeroyokan terhadap seorang pria di sebuah kafe di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Video aksi pengeroyokan yang terekam kamera CCTV kafe tersebut viral setelah diunggah di media sosial. Aksi pengeroyokan ini diduga berlatar belakang dendam terkait masalah pemberitaan. Karena diketahui, korban pengeroyokan merupakan salah seorang wartawan media online lokal di Mandailing Natal. Sementara itu, akibat aksi pengeroyokan, korban bernama Jeffrey Barata mengalami sejumlah luka lebam di bagian wajah. Korban sempat divisum di rumah sakit dan telah melaporkan kasus ini ke polisi. Kami Polres Madinah mengatensi dan sudah melakukan langkah-langkah, yaitu dengan memeriksa beberapa orang saksi di tempat kejadian perkara. Kemudian kami lakukan pengamanan terhadap barang bukti petunjuk berupa CCTV. Polisi masih memburu para pelaku yang sudah teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Diduga para pelaku sudah kabur keluar daerah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kakak beradik di Samarinda, Kalimantan Timur terlibat duel maut. Adik ipar tewas di tangan pelaku setelah dianiaya dengan senjata tajam. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan antar anggota keluarga tersebut. Warga Jalan Adam Malik 2, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, dihebohkan dengan perkelahian antar saudara ipar. Akibat duel maut ini, Fadilah tewas mengenaskan di dapur setelah menderita 35 luka tusukan senjata tajam. Inafis Polresta Samarinda mengolah TKP dan menyita sebilah pisau sebagai barang bukti. Adanya jenazah seorang laki-laki dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan beberapa luka pada tubuh korban. Dan kami unit Inafis melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti di TKP dan membawa korban ke Rumah Sakit AW Sarani untuk dilakukan visum dan otopsi. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda untuk diotopsi. Sementara Bambang, kakak ipar korban, langsung ditangkap petugas untuk diperiksa. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan. Seorang anggota TNI yang bertugas sebagai babinsa di wilayah Kelurahan Kapuk menangkap pelaku penusukan di Jalan Pedongkelan Dalam, Cengkareng, Jakarta. Anggota babinsa tersebut juga menyelamatkan korban yang ternyata masih berada di dalam rumah. Seorang anggota TNI dari Koramil 04 Cengkareng menangkap pelaku dan menyelamatkan korban penusukan di Jalan Pedongkelan Dalam, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat peristiwa ini terjadi, Pelda Jailani tengah berada tidak jauh dari lokasi usai melakukan kegiatan pembagian masker. Tiba-tiba ia mendapat kabar ada penusukan dengan 2 orang korban di wilayahnya. Saat mendatangi lokasi, Pelda Jailani mendapati pelaku beserta 1 korban lainnya masih berada di dalam rumah. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh Pelda Jailani. Setelah saya masuk ke rumah tersebut, saya kasih tahu, "Mas, sadar Mas, tolong pisaunya dibuang, menyerahkan diri." Tapi tidak didengar. Kemudian orang tersebut turun dengan membawa pisau itu digenggam dengan runcit, digenggam kencang begini, keluar darah gitu. Nah, begitu turun dari tangga, saya ngadep di tangga udah tumbal, istilahnya saya sebagai inilah karena saya beban moral kepada warga kan. Akhirnya begitu turun, Pak Topik itu ada di samping. Nggak, tangannya tolong tarik, Pik, kata saya gitu. Ditarik lah Pak Topik, jatuhlah tuh si pelaku. Langsung saya tubruk, saya lepas pisaunya karena saya tendang, nimpah lah Pak Topik itu. Ya udah, setelah saya amankan, saya ikat, saya minta tolong sama warga. Saya ikat, kemudian saya penasaran ada apa di atas. Ternyata di atas ada 1 orang lagi yang tertancap dadanya sebelah kanan itu. Gitu aja. Setelah itu saya minta tolong dibawa ke rumah sakit. Saat ini kedua korban dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng akibat luka tusukan di sejumlah titik di tubuh. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pelaku pembakaran seorang petugas jaga malam gudang perabot di Sibolga, Sumatera Utara diringkus polisi. Pelaku ditembak di kaki karena melawan petugas.
Pelaku pembakaran seorang petugas jaga malam gudang perabot di Sibolga, Sumatera Utara diringkus polisi. Tersangka berinisial HS ditangkap di sebuah pulau usai kabur setelah membakar korban penjaga malam gudang perabot saat tertidur. Dari pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Sibolga, tersangka nekat membakar korban karena dendam setelah tersangka dan kerabatnya tak kunjung sembuh setelah berobat kepada korban yang dipercaya memiliki kemampuan pengobatan spiritual. Tersangka HS sudah merencanakan aksinya. Tersangka berusaha membunuh korban 7 kali, namun gagal karena korban selalu menghindar. Dan berhasil kami amankan sebanyak 1 orang, inisial HS. Pasal 355 ayat 1, subsidiar pasal 354 ayat 1, lebih subsidiar pasal 351 ayat 2 KUH pidana. Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Saat ini korban pembakaran dirujuk ke Rumah Sakit Kota Medan. Sebelumnya korban sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Sibolga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond iNews melaporkan. Seorang karyawan hotel ditemukan tewas di dalam kamar rumah susun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Saat ditemukan warga, kondisi jasad korban sudah membusuk. Warga rumah susun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat membongkar paksa jendela kamar salah satu rusun setelah tercium aroma busuk. Warga kaget setelah menemukan penghuni rusun telah meninggal dunia dengan kondisi jasad membusuk. Korban bernama Saridi, usia 45 tahun, diketahui bekerja di salah satu hotel di Jakarta. Polisi yang datang kemudian mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk mengetahui penyebab kematian korban. Saya sebenarnya kenal lama, dari 20 tahun nih dia di sini, dan anak saya masih di perut yang nomor 2. Waktu itu saya buka warung makan, tapi dia lama di atas lantai 4. Dia di sini belum lama, baru 3 bulan ke 2 bulan ya. Tapi penduduk sini lama dia. Orangnya seperti apa sih, Bu? Orang udah banyak yang kenal deh gitu, banyak yang kenal. Memang orangnya diam gitu, jarang ngobrol-ngobrol. Sama aku aja pas di sini aja ngobrol. Kasus ini kemudian ditangani Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang anak SD di Bangkalan, Jawa Timur tewas tenggelam saat bermain di sungai bersama teman-temannya. Diduga korban tidak bisa berenang saat bermain di area sungai yang dalam. Korban berusia 10 tahun warga Pabean Cantika, Surabaya, Jawa Timur berusaha diselamatkan warga usai tubuhnya ditemukan. Meski demikian, korban yang duduk di sekolah dasar gagal diselamatkan. Peristiwa terjadi saat korban bersama 4 temannya bermain ke Sungai Tonjung Burneh, Bangkalan untuk mandi bersama. Saat bermain bersama, tiba-tiba teman korban meminta tolong karena korban tenggelam. Evakuasi korban dibantu masyarakat, kami hubungi Puskesmas karena hari Minggu ambulan belum siap. Akhirnya demi kecepatan kita menggunakan mobil Big Bone Patroli Polsek Burneh untuk mengevakuasi ke Rumah Sakit Bangkalan. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bangkalan menggunakan mobil patroli polisi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ratusan imigran etnis Rohingya asal Myanmar kembali terdampar di Biren, Aceh. Para pengungsi langsung ditampung warga di aula Monasa setempat. Imigran etnis Rohingya terdampar di pesisir Laut Jangka, Desa Aluebuya Pasi, Kabupaten Biren. Etnis Rohingya ini datang ke desa dengan sendirinya tanpa bantuan petugas. Para pengungsi pun langsung ditampung sementara oleh warga di aula Monasa setempat. Setelah didata petugas, pengungsi terdiri dari 58 pria dewasa, 21 wanita, dan 35 anak-anak. Saya menemukannya sudah masuk ke dalam kampung. Itu sekitar jam berapa itu, Pak? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jadi posisi mereka awalnya di mana itu, Pak? Mana? Posisi mereka awalnya di mana? Di laut mana? Entahlah, kami nggak tahu. Cuman yang kami tahu mereka sudah masuk kampung kami. Lokasinya kepada
Tim UNHCR dan lembaga relawan kemanusiaan memeriksa kesehatan dan identitas para pengungsi setelah 24 hari mereka berlayar dari Myanmar untuk mencari perlindungan di Indonesia maupun Malaysia akibat tertekan di negaranya sendiri. Dari Biren Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, Anyus melaporkan. Sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara mulai diaspal. Anyus Malam akan segera kembali usai jeda.